tulisannya catatannya. Kita hasilnya ya. Al-Fatihah. Hari ini berkaitan dengan laporan Mbak Nenek. Katanya sampean pengen jualan barang kali makanan nggih. Ya ta? Ini laporannya Mbak Nenek ngono. Ya ta Kak? Akhirnya kula memutuskan hari ini untuk kasih niku napa jenenge pengarahan. Iya tak gak sak aku kadung nyiapno materi gini ngene. Yo. Jadi gini Mbak nih, sebelum sampean memutuskan untuk apa namanya? Ini kan nopo kula memberikan peluang untuk supaya sampean bisa menentukan sendiri nggih mau jualan apa. Shopee. Terus sama Shopee Food sama Shopee. Nggih. Itu dulu nanti apa namanya? Baru pindah ke platform yang lain. Nah, untuk Shopee Food mungkin mboten akan kita bahas karena nopo jenenge yang mungkin sampean perlu tahu adalah yang jual barang, jual barang atau jual pakaian. Ini hasilnya rugi laporan Mbak Nenek niku sampean pengen jual baju. Nah, jual baju niki juga perlu ada hal-hal yang diperhatikan. Kalau misalkan sampean reseller yang jualan foto dari apa namanya? Dari vendor aslinya sampai jualan foto dan belum pernah tahu barangnya, otomatis kan di situ dropship namanya. Oke kan? Jadi kayak kebanyakan orang-orang sekarang memang dengan sistem itu mengembangkan bisnis non makanan sih. Itu dengan sistem dropship lebih apa ya istilahnya? Lebih ngeblur timbangane MLM gitu. Jadi kan kalau zaman dulu itu belum ada dropship kan adanya MLM gitu. Kalau multi level marketing itu kayak orang jualan apa zaman biyen iku sing paling iku Shopee Martin, brand-brand itu terus Herbalife. Nah, biasanya ya kayak skincare, MS Glow kayak gitu-gitu niku kan jenenge MLM. Jadi gak duwe barang tapi dhek dadi member ngoten lho, tuku barang ping pisan terus habis itu jadi member terus bisa langsung jadi reseller. Kan itu kalau MLM. Kalau MLM itu lebih ke ngajak jaringan yang lebih luas ya. Misalnya ngajak beli barang terus satu kali terus ngajak orang lain. Jadi nanti kalau dia dapat member dapat bonus lagi dari brandnya. Cuman sebenarnya apakah MLM itu buruk? Buruknya itu di seringkali orang yang terjebak di MLM itu nggak peduli kualitasnya, yang penting oleh poin, oleh member seake-ake, terus kualitas itu nomor sekian. Nah, buruknya MLM itu di situ, bahkan nanti pada saat pada saat perjalanannya seringkali MLM itu kan brandnya terus berkembang nih, jualan barang. Ternyata si penjual ini, si seller ini dia nggak begitu tahu dengan produk-produknya yang baru. Yang penting ikut didol. Jadi ini beda loh sama orang yang misalkan buka toko terus didatengin sales diisi barangnya. Ini jauh berbeda nih. Jadi kalau multi level marketing itu dia ngajak orang lain untuk beli, untuk jadi anggota. Nah, setiap anggota dia dapat poin. Gitu kan? Berarti kan beda nggih ambek warung sing ditekani kali reseller, beda kali retail.
retail koyo apa jenenge koyo warung-warung retail ngoten niku atau mini market niku kan retail sifatnya. Dia ngajak member pelanggan, bukan untuk jadi reseller juga ngoten nggih dengan nanti lama-lama itu jadi kayak lintah darat ngoten lho. Jadi nggak tahu apa namanya, juga nggak terlalu kenal kualitas produknya, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Pokoknya lek promosi kadang-kadang gini Mbak, contoh nih kalau sampean pernah ketemu nggih, misalnya sampean main di Instagram ngoten nggih. Terus biasanya ada tiba-tiba iklan mau langsing tanpa ngoten nggih. Biasanya kan sering. Biasanya kalau sampean klik, nah itu iklan itu diklik. Nah, itu biasanya nanti sampean ditanyai berat badannya berapa ngene itu kalau yang apa namanya langsing untuk pelangsing kayak Herbalife ngoten niku nggih. Atau kadang-kadang ketemu langsung kayak di mall. Mbak, ya Allah, cek tuweke piro sampean saiki berat badane. Nah, kayak gitu. Itu kan berarti sudah menjatuhkan mental nih duluan. Nah, itu buruknya MLM itu kayak gitu. Jadi apa ya? Untuk dapat target itu wonge diopenyek dhisik sing apik tuku. Biasanya ngoten. Ya sih. Iya kan, rata-rata. Kalau misalkan skincare ya gitu. Ya Allah, jerawatnya kok Cik. Nah, itu kayak gitu. Biasanya konten panjen MLM itu Buruknya di sini. karena memang pokoknya ya apa caranya itu biar dapat member sebanyak-banyaknya itu. Kalau MLM konten biasanya. Lah kalau dropship itu lebih blur lagi, nggak jelas tambah nggak tahu barangnya. Pokoknya jual foto ya, kan sering kan? Kalau dropship niku memang jual foto. Jadi apa namanya? Karena zaman sekarang pun teknologi lebih canggih nggih. Biasanya teko fotone orang-orang tanpa kita tahu lebih dulu barangnya. Sebenarnya kalau hukumnya bagaimana? Kalau kita tahu barangnya nggak masalah, ngoten nggih. Kita kan berarti sebagai penyambung ngoten. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika kita sama sekali nggak tahu barangnya, terus cuma screenshot kayak gitu nih. Screenshot atau kalau biasanya kalau screenshot langsung sampean share lagi. Ini bajunya apik loh, ngoten biasanya kan gitu. Padahal nggak tahu barangnya itu seperti apa. Makanya biasanya kalau hukum ya, secara hukumnya kayaknya dropship itu apa namanya juga kurang meyakinkan apakah ini sebuah bentuk perdagangan yang boleh atau makro atau bahkan nggak boleh sama sekali, karena kan nggak yadan biadin kan, hukumnya dagang itu kan harus yadan biadin gitu. Jadi ada uang ada barang, orang mengeluarkan uang itu langsung ada barang, artinya yang jual ya nggak jual foto tapi memang dia misalkan nyetok gitu, atau memang sudah paham betul dengan barangnya. Nggak nyetok juga nggak apa-apa, tapi yang penting tahu yang dijual itu seperti apa. Dan nah ini kan jadi itu tadi nih Mbak nih. Jadi sampai kalau misalkan mau memulai, pokoknya kalau mau memulai itu yang paling penting, kalau sesuai pengalaman pulang ya, yang paling penting yang pertama kali saya mulai waktu itu adalah jualan. Jadi sampai mau bisnis apa aja, yang pertama harus dimulai itu jualan. Entah barangnya dari mana. Waktu itu nggih, kalau saya share pengalaman kula. Jadi waktu itu karena saya belum punya modal, gimana caranya jualan nggak punya modal nggih. Jadi waktu niku kula ada orang-orang yang dagangannya niku gak payu. Nggih kan? Ada toko-toko baju yang dagangannya mangkrak, atau mungkin waktu niku lek pengalaman kula pribadi nggih. Ning Nia itu kan dulu sering haji, umroh, ngoten nggih. Nah, jenenge baju abaya iku nang lemarine akeh gak digawe kabeh. Nah, itu pertama kali kula nyoba jualan, itu caranya itu. Jadi kula jukui niku bajune ning Nia, napa aneh enggak dipakai? Yo, gak cover kakean, pokoknya seneng tuku tapi gak seneng gaene ngoten lho. Pokoke iku lek seneng ditumbas, seneng ditumbas. Wong wedok kadang-kadang ngono. Makane lek ana duwite. Lek arek gulung-gulung rasane duwe. Nah, niku akhirnya tak jukui bajune ning Nia niku, langsung tak dekek manekin.
tak foto. Nah, niku carane kula waktu itu pertama kali jualan. Jualannya di mana? Facebook. Waktu itu Kan cek Instagram belum. zamannya cek Facebook nih, zamannya cek Facebook. Jadinya saya jual di Facebook itu waktu itu nggih abaya yang harganya itu Kira-kira ya berarti ya. 100 real ya. Iya. 100 real kan kalau 400.000. 400.000. Niku kula jual dengan harga 900.000. Wong-wong rebutan. Kula gak ngerti itu termasuk hoki saya atau tapi memang Tapi kan sampean bisa nanti Oke. sampean pasti nemu pola sampean nemu pola seperti sharing Kula kan apa-apa. cuma sharing ya. Kula kan cuma sharing. Jadi yo wis tak dekek nang manekin pojokan pokoknya fotonya yang bagus ngoten nggih. Kalau sampean menangi kula dodol klambi jaman biyen iku mesti burine tak kongkon nyekeli mbak-mbak ngene lho, Mbak. Jembreng. Nah, Mbak Nenek. Yo golongane Mbak Nenek iku biyen tak kongkon jembreng teko mburi ketutupan manekin moto Iya. butik biasa. Nah, kayak gitu pun tak share pun waktu niku Facebook. Terus anyar-anyarane Instagram nggih ngoten. Ya itu Instagram kan semakin mulai agak booming kan 2013. nggih 2012 ya mulainya. 2012 niku kula mulai jualan di Instagram dan itu tambah rame. Kula sampai njukuk barang-barange Bu Im kan zaman biyen dodol baju nggih. Nah, sampai saiki sih paling. Tapi kan aku gak ada. Saiki. Nah, niku Bu, pundi bajune sing gak payu, gak payu. Jadi ngeten kula tak jukuki baju sing gak payu iku tak pasang manik-manik titik nang kene. Tak pasangi manik-manik ngoten. Mari ngoten tak dol. Oh, ternyata laku. Ternyata laku ngoten. Mbak minta lagi. Gak bisa, ini satu model itu satu ngoten. Kalau ada yang minta lagi, oh berarti ini eksklusif ya, Jadi memang kita harus membangun kepercayaan diri. Betul. Itu penting, membangun kepercayaan diri. Apa yang kita jual kita benar-benar tahu barangnya. Barangnya, bahannya kita pegang, jahitannya, kualitasnya bagus. Terus kalau misalkan sampean tambahi ciri khas pean, misalnya sampean pengen ngekei manik-manik nang kene titik ngoten niku, itu juga menambah value, menambah nilai dari apa yang sampean jual. Waktu itu udah cuma tak kei manik-manik, waktu itu belum musim orang masang manik-manik yang nopo nggih, sing setrikoan niku lho, Mbak. Setrikoan zaman biyen, setrikoan tapi sing apa sih pokoknya gak tak pasang jahit kok. Setrikoan tapi sing koyo apa sih bener? Pokoknya zaman biyen. Iya. Nggih kan tak pasangi itu Saiki kan sampean nek tuku manik-manik sing tempel niku kan macam-macam kan sakniki nggih. Nah, cuman blonjo ngonoane nang nggone Shopee ae sak rata-rata. Pilihan. Jaman niku belum ada. Kalau sekarang kan manik-manik wis macam-macam. Waktu itu kula bikin sendiri ya motif setrikoan niku akhirnya booming. Terus karena saya itu tahu betul nilai dari barang saya ya, sampai akhirnya waktu itu karena Instagram belum kayak sekarang. Kalau persaingan zaman sekarang sudah menggila ya, Instagram wis koyo pasar wis rame sekali. Zaman dulu itu belum, Mbak. Jadi antara fans sama artis itu bisa langsung chit-chat lewat Instagram. Jadi kula tawarkan ke beberapa artis ya. Wis pede ae wis mbuh pokoke tak tawari kabeh. Semua artis itu tak DM nggih. Ada beberapa yang nyantol dan itu bener-bener mereka pakai untuk syuting waktu niku. Padahal klambi Bu Im. Bu Im dhewe gak ngerti nilaine iku pira. Aku njokok teko Bu Im pira, Mbak? Tak duwiki mek pira 150-an. Oh, nek niki mboten ajeng pun tuang. Aku digawe lego iku kabeh klambine 150.000. bayar lek wis payu. Tak dibayar lek wis payu. Tak dol harga iku 600.000. Paling murah 350. Paling murah iku sing kain apa sih? Kain apa, Pak? Nah, spandek. Heeh, kain spandek. Kan Iki jero api, spandek sing iku lho, Mbak, pokoke sing panas, sing molor-molor iku lho, Mbak. Nah, niku jersey. Padahal nang pasar yo suwake, tapi kula iso menjual itu dengan harga 350 dan modalnya cuma 150.000.
Nah, itu karena apa? Karena saya percaya diri dengan apa yang saya tawarkan. Jadi beberapa artis ya dipakai Zizi Syahab, terus waktu itu Aldila Jelita, itu loh bojone Indra Bekti itu loh Mbak. Nah itu dia dipakai. DN itu sampai setiap mau syuting itu nanya ke loh, Mbak ada baju apa yang baru gitu. Padahal DN dua usaha baju Yon, tapi juga mesti tengkulo. Pakai syuting ini waktu niku ya waktu niku. Jadi awal mulanya memang dari kepercayaan diri karena saya tahu apa yang saya jual itu nggak ada di pasar. Padahal ya wis mek tak tambah hal yang sangat sepele nggih, ibaratnya tuku manik-manik setrikoan niku mek piro sih regane. Lah ya mek 5.000. Tapi kula gigih di situ. Pemasarannya itu memasarkannya itu dengan gigih dan tanpa modal. Nggih, sampai semerap itu tanpa modal. Kula mengambil baju-baju bekas sing wis suwe mangkrak terus habis itu tapi fotonya nggih lumayan. Fotonya itu api dan ya gak usah bondo nemen-nemen ya HP lah ono kamerae kabeh. ngoten carane. Jadi sebisa mungkin niku gak usah modal dhisik sampean carane. Misalnya kan niki kan ono Mbak Iza dadekno model ngono foto teko mburi ngono. Lek isi wajahe ketok. Nah, ngoten kan saged ngoten. Seumpamane kan kepingin gawe bisnis pakaian itu yang paling pertama itu ojo ndamel modal dhisik. Baru setelah nggih soalnya jualan. Dari pengalaman sing pakai modal kalau enggak tepat eventnya malah orot-orot. Nggih, Sing kita tahu pernah juga kula waktu itu langsung modal besar untuk mendirikan Maura waktu itu. Kan niku sebelum Maura nggih, niku cerita kula sebelum Maura. Sadurunge gawe Maura. Nah, terus ketika kula memberanikan diri untuk gawe Maura niku, akhirnya tabungan kula tak kuras untuk beli kain, terus produksi, ya. Ini sering sekali saya ceritakan bisa beli kain senilai 2 juta waktu itu zaman itu kan 2 juta wis akeh yo duitku kabeh tulisan sak lemari. Miskin jian. Mari ngoten. Kula mondot kain senilai 2 juta habis itu kula ndandakno waktu itu belum produksi sendiri nggih, belum produksi sendiri karena belum punya mesin sing gede niku. Jadi kula ndandakno niku habisnya berapa punya nyilik duit ning Rimas 1 jutaan nggih habisnya 1 juta sekian lah 1 juta. Dan itu jadi baju sekitar piro ya sing nang ndi iki nang Pak Bekan itu sebelum Rodia itu tadi rong glangsing jadi 2 glangsing dan itu ternyata pas datang elek. niate jahitannya elek, potongannya elek. Akhirnya waktu niku kan produksi baju anak-anak paling rame. Lah baju anak-anak kan kadang-kadang lek kita pikir ya baju anak-anak harganya 35.000 pasti ibu-ibu seneng lek kita jualan baju anak-anak nggih. Sing kok kita paling mahal 50.000 waktu itu bikin dan ternyata pas dateng padahal kan nggak bisa dipakai sama sekali, nggak bisa dijual. Padahal itu udah wis nguyat cara ini modalnya wis gede nggih 3 juta lah modalnya ini wow. Akhirnya dibuat wis tak kayak nonang korban banjir. Tak kirim ke Jakarta waktu itu masih ada banjir akhirnya habis. Nah, niku awal terus memulai Maura niku. Akhirnya mulai lagi kula angkain lagi wis gak akeh-akeh ndandaknoe 5 waktu niku nggih pertama ndandaknoe 5 tok wis ngoten 5 tok. Ganti waktu niku ketemu Pak Bekan. Ketemu Pak Bekan. Ternyata pas datang 5 itu cuttingnya bagus, jahitannya juga bagus. Nah, akhirnya dari 5 itu muter bikin paling basic karena mikirnya kalau produk itu basic skala jualannya bisa long lasting. Maksudnya kita bisa jualan itu dimulai dari produk basic. Dimulai dari produk basic niku
orang akan terus butuh sih Nggih. kalau model ini tuh basic. Tahu nggih sampean model basic itu kayak gimana? Ya wis jubah lurus, ono saku kanan kiri. Pun niku model Polos ya. polos los. Sini ada kancingnya wis. Itu kan semua orang pasti pakai pakai baju kan. koyo ngono. Nggih kan? Pasti semua orang butuh baju basic kayak ngoten, ya kan? Nah, niku waktu itu dari situ, dari kita jualan model yang basic, gak usah sing macem-macem sampai lowo-lowo gini, gak usah. Nggih. Jadi nggak usah yang berpikir modelnya mau apik, pasti laris. Nggih, Pokoknya sing sekira napa nggih. Wong iku iso golek sak wayah-wayah. Jadi dari model yang basic itu akhirnya kita bisa jualan nih, orang-orang mulai ngelirik lah brand Maura itu. Jadi dari brand basic itu akhirnya kita tambah dikit. Waktu itu ada tulisan-tulisan gitu. Tulisannya iso pesen apa aja tulisannya, pokoknya itu siluet. Misalnya foto dijadikan siluet gitu. Waktu itu rame banget nih pun. Itu sampai kuya-kuya. Sak keluarga gawe. Kuya-kuya itu dipakai syuting inbox waktu di sak keluarga zaman inbox sampe tahu nggih eling nggih. Mas Piro sampean cian. Nang SCTV iku lho, Mbak. Ya. Nah, itu wis langsung tambah rame paling arek iki. Niku tambah rame anune. Orderan jadi makin rame di situ. Akhirnya kita memberanikan diri ikut event. Mulai ikut event niku lebih banyak ilmu tapi juga lebih banyak tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancaman. Akhirnya kita ikut event Indonesia Fashion Week 2014. Waktu itu mboten menyangka kalau kita bisa masuk karena baju kita benar-benar basic. Ya, jadi enggak kalau yang lain kan wis baju wis koyo wow ngono. Wah, desainer papan atas ngoten. Sing sing masuk seleksi pertama, masuk kurasi pertama niku mawon pesertae niku rata-rata arek Esmod nggih, Esmod Jakarta. Dadi yo murite penyelenggarae. Murite penyelenggarae Susan Budiharjo itu semuanya sudah punya pengalaman lah untuk mendesain pakaian. Sedangkan kulo itu wis aku pede dengan apa yang saya jual. Soalnya laris iki. Pokoknya basic lah. Waktu niku kula bisa menjual baju basic mawon itu dengan harga 250 sampai 300.000. Baju basic jubah lurus mriki ono kancinge, saku kanan kiri wis 250.000. Bahane napa leng? Bahane niku katun combat. Kaya kaos e sampean niku lho, Mbak. Kaos nggih katun combat niku bahane niku. Orang-orang yang lain jualan harga 150, 120 aku gak ngereken. Pokoknya aku kepingin ngejual produk waktu niku saya 250. Yang di tahun itu yang pertama kali bikin bahan combat untuk gamis. Terus ikut event itu ya cuma kita ya. Yang lain kalau katun combat ya masih terpanjang sama kaos t-shirt t-shirt. Kaos oblong nih belum banyak. Kalau sekarang produk dari katun combat sudah banyak kalau dulu belum. Jadi niku karena diferensiasi kita itu kuat walaupun cuma basic, akhirnya masuklah kita dari berapa brand udah 6.000 brand, kita masuk 600 kan disaring jadi 600 brand. Kita masuk di salah satu itu. Dari 600 brand disaring lagi jadi 300. Dan kita masuk. Apakah tidak luar biasa? Luar biasa ya waktu niku pengalaman yang sangat tegang tapi napa nggih kaya lumayan menyanjung. Dan waktu niku kula ditempatkan di tempat yang strategis nih. Jadi sebelah kula niku brand-brand terkenal, Biang Pelangi,
Rima Bawazir, sini Vivi Zubedi. Pokoknya iku sak deret iku orang-orang terkenal kabeh. Sampeyan ero kan Vivi Zubedi nggih. Sing wong Arab iku Mbak sing ayu. Sing duwe Kalau ngarep ya yo dia lek kula nih. yo pokoknya iku sak deret iku wong ayu-ayu tok pokoknya sing duwe brand. Sing duwe brand iku ya seleb-seleb. Selebgram wis pokoknya itu brand-brand terkenal kabeh. Nah, niku akhirnya kula masuk di jajaran itu. Langsung di situ waktu kita masuk IFW ternyata ide kita, nah di situ mulai tantangannya Mbak. Ternyata ide kita di situ menarik bagi mereka. Loh, itu dodol kelambi basic kok ruame kan ruame nggih. Banyak yang berdatangan ngoten. Jadi Apalagi Bu Susan, nggih Bu Susan itu itu yang salah penyelenggaranya itu. salah satu anggota APPMI kan. Kalau di bisnis pakaian itu kan ada asosiasi perancang pengusaha Mode Indonesia APPMI. APPMI itu membernya untuk masuk jadi anggota APPMI itu harus Berkarya sekian tahun. Terus pendapatan per bulan sekian bisa masuk niku. Nah, salah satu kepalanya kan Bu Susan Budiarjo. Susan Budiarjo itu ada sekolahnya juga di Surabaya. Ternyata Bu Susan itu suka sama motif mawar. Jadi itu yang bikin Bu Susan bolak-balik Datang ke Bud. Orang-orang kan heran loh. Itu siapa ya? Padahal bukan orang Jakarta, bukan Seleb, bukan orang terkenal, bukan siapa-siapa. Jadi di Indonesia Fashion Week nggak ada yang kenal Abi, Mbak. Nggak peduli mau itu anaknya sopo, nggak peduli. Pokoknya yang dipedulikan hanya karya, dan itu yang membuat kita happy waktu itu. Pokoknya seneng ikut event karena kita nggak perlu jadi siapa-siapa, ngono jadi anaknya sopo, jadi opo, nang kono bening, sopo, iskan reken, tapi semuanya itu berkarya. Yang dilihat memang karyanya. Nah di situ akhirnya para penggerak APPMI itu datang ke booth kita. Semua orang itu lihat, loh, itu booth sopo yo, kok sampai segitunya gitu loh. Maksudnya impresinya orang-orang APPMI itu sangat luar biasa. Akhirnya kenalan lah kita, datang kayaknya desainer itu datang ke booth kita, dipegang, difoto, lalu ditiru. dipegang, difoto, dilihat, pokoknya nanya-nanya gitu. Yo kita GR lah, yo namanya kita orang baru gitu. Orang daerah lah, maksudnya orang bukan daerah. orang Jakarta gitu. Waktu itu masih belum paham ya apa asline kliji orang itu makanya. Akhirnya Jakarta itu. Begitu pulang dari IFW 2014, kita cek pegel-pegel 1 minggu kemudian. Nggih, 1 minggu kemudian karena barang kita kan terjual habis di IFW pertama itu. Kita gopo kate produksi gini. Kita gopo kate produksi karena permintaan itu banyak, ya kan? Akhirnya kita produksi, ini produksi akeh wis. 1 minggu kemudian, Mbak, semua apa yang kita produksi itu desainer itu guys, dan dijual dengan harga yang fantastis 700.000. Bayang no? Tapi mereka sudah terkenal. Dengan dengan nama mereka yang sudah top niku nggih. Orang dengan modal yang juga lebih besar, produksi yang lebih besar. 700.000 niku rebutan orang-orang karena itu konsep baru di dunia fashion. Habislah kita sing diarani niru mari ngono. Padahal itu konsep milik kita, desainnya juga milik kita, tapi ternyata wow. Kita sing diarani niru mari ngono. Ini tiruannya itu ya, ngoten. Setiap orang takut nang DM Instagram, ini tiruannya itu yang bayangin namanya. Habis gitu sama sekali. Pasti dan di waktu niku ya Allah, ternyata setelah melambung tinggi gitu
Srek no maneh ambek Gusti Allah. Tapi sampe ojo wedi bisnis ya, Mbak. Ya. Iki cerita. Makanya nek bisnis niku kalau bisa apa yang disukai ngoten. Nggih. Sesuatu yang pengen dilakukan secara terus menerus atau nek encene mboten nggih Mbak, sampean harus membangun bisnis yang melibatkan banyak orang. Karena dengan melibatkan banyak orang kita jadi punya tanggung jawab untuk mempertahankan bisnis itu. Makanya bisa dimulai dengan mengenal potensi diri kita niku dimulai teko hal-hal kecil, jualan atau membangun tim untuk jualan. Nah seperti itu. Intinya sih kalau untuk memulai sebuah bisnis niku memang yang paling bisa kita lakukan sing paling masuk akal sing paling mungkin untuk dilakukan. Jangan membayangkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Nah, dan lagi yang nggak kalah penting itu adalah kemauan untuk belajar. Belajar maksudnya itu kok angel ya lek sampean menyerah ya wis ngoten selesai. Jadi makanya yang mungkin untuk dilakukan itu dalam artian sampean mau melakukan itu 30 tahun ke depan. Nah, itu berarti sesuatu yang sesuatu yang memang mungkin sampai mau melakukan itu 30 tahun ke depan. Jangan kok wis sukses bosen ono lho Mbak wong ngene iku. Akeh. Loh, beneran loh Mbak, dari brand-brand yang kelahirannya bareng sama kita. Itu ada beberapa brand yang memang sudah nggak aktif. Bahkan padahal DE loh pun sampai kancah internasional loh membawa brand itu. Sampai zaman biyen iku ono Hauri, Norma Hauri jenenge. Kula ngefan banget ambek desainer iki. Wong ini ku apa ya? Maksudnya iku desain-desainnya niku sangat apa nggih? Maksudnya iku atraktif ngoten lho, pakaian-pakaiannya itu. Dhewe lho wis toto Jepang Fashion Week, wis toto ndi-ndi wis diterima sama internasional. Habis itu sekarang sudah nggak ada brand. Loh, kok bisa? Berarti apa itu? Berarti kan bosen nih. Ketika orang itu sudah di atas, hijrah nanggone bisnis lain. Nah, mungkin tadi dodol masker atau apa kalau ya gak ngerti. Pokoknya niku hilang saiki biasanya ngono. Padahal waktu itu niku kula termasuk brand sing tak kagumi nggih, desainernya itu luar biasa. Iku loh, kok brand iki moro-moro gak ono. Banyak sekali nggih. Bahkan kayak artis-artis. Kuata yang waktu itu kelahirannya bareng kali kita itu nggih, Bunda nggih. Ada beberapa artis yang bikin kan. Tapi karena wis nang ndukur nggih, jenenge artis kan dapat ya duwite bareng ngono kan. Maksudnya kepingin gawe iki, aku gak enak lambi koyo ngene kan karek maklun nggih, istilahnya maklun. Tapi enggak menjamin itu untuk bisa bertahan lama. Jadi yang paling sulit dalam bisnis itu apa? Konsisten. Konsisten, yaitu tadi sampai membayangkan, oh saya akan melakukan ini 30 tahun ke depan. Nah itu yang harus dipegang. Karena waktu itu mawon kulo ketika begitu brand saya jatuh waktu niku tahun 2014 ya, kulo sempat Maura itu mati suri selama 3 tahun. Bayangkan selama 3 tahun mati suri. 2015 2016 baru bangkit lagi 2017. Iya, pas Umi gerak mau haji menjelang haji. Menjelang haji 1 tahun menjelang haji kan kula haji 2018 nggih. 2017 itu saya mikir lah, aku iki apik haji kan duwe sangu ya opo. Nah, itu karena kan hajine pun daftar kan biyen nggih. Jadi itu 2018 niku akhirnya berangkat, tapi 2017 itu saya memberanikan diri untuk kembali menata lagi. Oh berarti ini kurang ininya. Kita itu melok Malaysia Fashion Week 2015 Malaysia Fashion Week, terus di bawah Muslim Fashion Festival 2016. Terus IFB 2017 terakhir. Nah, IFB 2017 yang terakhir itu Mbak, itu sangat menyedihkan bagi kulo. Sing pas aku
Ijen pas aku ijen 2016 kita ikut 2 event. 1 tahun ikut 2 itu. Jadi 2017 itu terakhir kali saya ikut IFW. Itu sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkannya? Karena kulo ditinggal Pak Bekan. Waktu itu partner produksi kulo yang paling saya percaya nih, kan itu kan dan saya banggakan ke semua orang bila aku tuh partner produksi yang luar biasa. Akhirnya di tahun 2017 itu Pak Bekan resign karena jahit baju Maura nggak menjanjikan. Akhirnya Pak Bekan tergiur dengan apa istilahnya udah konveksi ngerjakno TE niku lho Mbak, sekolah Petra. Nah, jase Petra. Nah, jas alma mater Jas alma mater Petra. Petra kan Universitas Sugeng ya sing. Jadi itu Pak Bekan langsung dikai duit. 20 juta bleng. Padahal total nilai orderannya itu 80 ya. 80 juta, tapi di DP 20 juta. Kuning kula mboten saged ngersakaken Maura. Oke, baik. Sangat iku ambek nyumpahi iku Pak ya sing 60 juta tak dikei kon. Kene lho mati. Lho tapi gak dungano to janji. Mari ngono balik. Tapi kata pun nggih karena dhek wis nyekel dhuwit 20 juta niki nggih wis akeh kok. Maura gak tau ngekeki dhuwit sampun jian. Mari ngoten akhirnya kula sebagai penanggung jawab produksi, waduh iki ya apa iki. Akhirnya kula potong dhewe, kula desain dhewe, kula potong dhewe, kula jahit dhewe, tak payet dhewe, tak sablon dhewe. Mati enggak tuh. Dalam kondisi kula duwe anak cilik, Magdis cilikane Magdis niku 2017 nggih. Dadi Magdis iku cek nek-nek ya wis pokoke isuk sore awan bengi kerja. Nggih, subuh wong-wong gorong lapo-lapo aku wis nang ngarepe mesin jahit. Mesin jahitnya duduk mesin jahit produksi. Mesin jahit. Ya wis mesin jahit kula iku lho, Mbak. Mesin jahit cilik iku. Mesin jahit niku kan kuat nggih, mesin jahit iku misale urip seharian ngoten kuat. Tapi iku mesin jahit cilik iku wis klambi siji ya kudu leren. Klambi siji leren. Pokoknya sehari aku targetnya sehari jahit 2 baju. Waktu niku tak jahit dalam waktu 6 bulan. 6 bulan asal pinten ning mek swidak, Mbak. Soale jahit dhewe. 6 bulan niku kula mek angsal klambi 60 piece. Bener-bener dhewean tuh. Wis produksi dhewe. Intine niku ternyata jreng. Pas tak gowo nang ngene IFW karena kula ngejar kan, wis aku kudu melok bunda iki. Karena ngengkel kan kula orangnya itu ngengkel. Lek wis karep kudu ngoten kan pokoke. Pokoke aku dhisik kok tipe-tipe orang itu kok macam-macam Mbak gaya bisnis. Akhirnya 2017 wis bunda pokoknya aku melok. Waktu itu nggak ada dana, sama sekali nggak ada dana. Murni utang. Nah, akhirnya kula utang. Utang nopo? Kula utang Gus Rozi. Nilainya niku karena untuk ikut IFW waktu itu nggih beda dengan ternyata berbeda Mbak dari 2014 sama 2017 beda. Bedanya apa? 2014 kula lho ngetokno dhuwit mek 6 juta gawe bayar bute tok niku. 2017 berapa yang harus saya keluarkan untuk itu? Sudah menjadi 30 juta. Regane bute dan kalau kenapa yang 2014 itu hanya 6 juta karena dapat subsidi pemerintah. Waktu itu presidennya Pak SBY baik. Subsidi pemerintah niku makanya masuknya pakai seleksi. Pakai seleksi. Jadi masuknya pakai seleksi tapi memang yang masuk dapat subsidi dari jadi bayarnya cuma 6 juta. Jadi 2017 itu sudah jadi 30 juta karena kulo ngengkel pokoknya aku kudu mlebu. Dan waktu itu persaingannya udah gak sehat. Artis-artis itu kalau brandnya masuk tanpa kurasi, tanpa apa, mereka masuk sampai ero brandnya Saskia Sungkar. Ero. Yo kenal lah yo Saskia Sungkar sapa sing terkenal. Sampai delok iku jahitane. Iki ngene iki Mbak, iki lho gak dijahit. Dijarno kocok lho ngene. Yo Sabila yo. Ngene.
Jadi iki ku tangan iku gak ditekuk, Mbak. Nek digunting tok, gawe kain jersey iku wis iku gak ditekuk. Mari ngono gawe sabuk apa kaya tali, sabuk tali iku gak ditekuk. Ya Allah, brand koyo ngene. Dan menyedihkannya lagi 2017 iku kula oleh nggon bawuri pinggire jeding. Padahal bayar Loh, 30 juta loh padahal. Dan itu sangat menyedihkan sekali suasananya. Semua orang datang ke IFW untuk ketemu sopo sing defend nang kono karena artis-artis kan sudah masuk brand. Mereka kan tanpa seleksi. Tanpa Mungkin seleksi kalau karena terkenal. kalau 2014 pasti gak masuk itu. Pasti nggak masuk lah brand mereka. Saskia Mekai nggak masuk. 2014 2017 itu wis dikuasai ambek artis Kalau artis yang 2014 itu murni karya sih yang yang ditampilkan itu murni karya. Akhirnya 2017 itu dengan kondisi baju yang tak jahit sendiri itu tadi. Habis itu kulo oleh nggon pojok kayak pinggir jeding, nggak ada yang mampir dan sekali mampir, Mbak ini apaan jelek banget jahitannya. Ono sing apa kecidut-cidut ngono Mbak kene jenenge dari dhewe. Ya Allah pas dibuka itu pas kebetulan sing pas ngono. Lek sing apresiasi sih api nggih dateng tuku langsung. Saya minta ini sak losen ngono. Yo entek yo barang ini tapi dari komentar-komentar buruk yang karena saya berangkat dalam kondisi sudah capek, ya kan? Saya sudah capek, saya sudah berjuang selama 6 bulan BWA ditinggal Pak Bekan. Apa sih Pak Bekan? Karena kondisinya memang sudah down dari rumah niku sudah dalam kondisi nggak prima ngoten lho. Akhirnya ya itu tadi apa semua orang yang datang itu jadinya negatif. Maksudnya niku karena aura kula mungkin negatif ya. Jadi nggak ada kalau zaman yang dulu-dulu yang masih nggak produksi sendiri ya. Itu kan kula budal terus menyapa orang-orang, menyapa customer itu dengan wajah sing tapi memang beda sih suasananya beda. Yang waktu 2017 itu kita masuk kayak nggak saling sapa, padahal yang but-but lain itu juga yang nungguin bukan artisnya, bukan artisnya, tapi kayak nggak saling sapa. Sudah beda lah suasananya karena kan kalau yang dulu-dulu kan di pintu masuk itu udah pagi Kak, wis saling nyopo rame. Karena kan kita sama-sama karya yang di karya itu sih Mbak. Zaman sekarang itu memang apa nggih koyo selindit-selinditan ngono lho. Atur bisnis pakaian itu saiki wis koyo dari pegel nggih lek sampean gak kuat mental ngoten. Maksudnya itu gitu. Jadi di samping itu juga saya punya permasalahan yang apa berat gitu ditinggal Pak Bekan yang mang ngoten. Jadi down tambah down maneh. Terus ketika orang berkunjung ke situ, ini brand apa? Kok ini jahitannya gini? Ya Allah, padahal aku wis jahit dhewe rek ambek Sony. Jadi kayak tambah tumpuk gitu. Akhirnya pulang dari situ 2017 itu pulang dari situ akhirnya wis udah mandek ae. Akhirnya kula ngomong ke Bima ini gak iso dilanjutkan. Saya punya utang kula waktu itu 30 juta. Tapi tak sahur gak ya apa akhirnya saya dicarikan jalan yaitu jualan capcin. Banting setir nih. Jadi waktu niku akhirnya nyari-nyari jalan Gus Rozi mlebu nang ngene Amanatul Ummah waktu niku sing sampeyan sing menangi kula dodolan nang Amanatul Ummah. Mlebu nang Amanatul Ummah. Nah, disitulah mulai akhirnya kula bisa capcin niku yang golongan Cina. Baik sampean sing ndai. Yo dini barang lek sik iku yo sik ngumani aku dodolan capcin. Dodolan capcin itu lumayan lah. Nah, itu pokoknya gitu Mbak. Jadi kalau sampean usaha itu jangan hanya satu sumber ya. Betul, karena itu nanti bikin sampean capek. Kalau misalkan memutuskan usaha harus ada pemikiran lain. Ini apa ini? Apa yang bisa kita lakukan? Karena usaha itu nopo nggih ibaratnya pasti ada tutup tengah dalan niku pasti mampet maneh. Iku mampet lagi.
nanti dulu. Jadi waktu niku nopo kok capcin wonten sing tak pikir niku karena waktu iku kula iku wis katene gawe kafe nggih. Zaman biyen kan Maura enten nggih nang ngene Sidoarjo. Waktu itu sudah bikin kula akhirnya kan saya bikin memberanikan diri utang duit gawe store-nya Maura gimana di Sidoarjo kene ya nang ngarepe gor. Saya bikin store-nya Maura utangku nambah maneh Mbak 100 juta. Enggak 130 juta. Pokoknya total utang kula sampai 2017 itu 200 juta. Tapi usaha belum ada yang jalan. Rencananya bikin butik dan kafe. Tapi kafenya itu pakai kopi sasetan. Gak masuk akal. Dari planning bisnisnya wis gak masuk akal. Akhirnya wis kulaan apa jenenge? Kopi sasetan sebanyak-banyaknya iku mang karena mau bikin kafe kopi terus ndukure dikai scoop ice cream ngono lho Mbak gaya lah pokoknya ini memande iku karepe gaya. Tapi ternyata nggih semua itu utang nggih duwike niku utang modalnya dugi pundi ning dugi utang kula utang teng Gus Rozi. Pokoknya nilai total nggih total utang kula niku 2017 itu 200 juta. Akhirnya amsyong lagi. Pokoknya 2017 itu ya naik turun semangat maneh wis ayo kita bikin kafe gitu. Ternyata nggak jalan. Gak ono pengunjung sama sekali. Pas belum dibuka itu ternyata nggak ada pengunjung sama sekali. Akhirnya kula memberanikan diri jualan yang pentol selebriti. Ya kan? Mbak Ani sih ya pentol seleb. Nah itu sampai akhir-akhir Mbak Ani sih bisa 2017 itu akhirnya bikin pentol selebriti laku lumayan lah itu tapi yo gak iso nyarutang bayangkan dodol pentol rego 6.000 utange 200 juta ya apa carane carane nyarutange yo doa disuruh ngawe doa akhirnya wis apa maneh nah akhirnya niku mulai teng Amanatul Ummah itu karena kopi saset sudah mau kadaluarsa. Akhirnya dodolan capcin niku. Nah, teng Amanatul Ummah itu saya yang menolong ya lewat doa-doa kita ya Allah utang kula kuatan ya Allah ya nopo. Gak pikir wis utang ketok ya. Lek usaha niku biasane mesti ana ngono-ngono. Pasti ono kejadian yang seperti itu. Karena waktu niku kan kula bayangno ta lah Mbak, sapa sing gak pede nyile dhuwit 200 juta. Wong kula modal 75.000 lho iso dadi 300.000 nggih kan? Kan kula dodol baju iku gak tahu harga di bawah 300.000 itu. Pasti laku ngoten lho tak pikir. Tapi ternyata pada perjalanannya gak semudah itu. Tapi sampeyan aja wedi ya, aku kan cuma cerita. Nah, sekarang kalau untuk memulai kalau memang sampean itu kan ini kan apik mulai nggih apik mulai. Nah, itu sebisa mungkin sampai jangan pakai modal. Karena apa? Sampai di situ nanti bisa menemukan di mana sampean. Dalam bisnis itu kan banyak ya. Ada marketing, ada produksi, ada apa itu namanya? Ada branding, ada apalagi Bunda, ada pendanaan ya, ada PR, ada pemodal. Nah, di situ kalau misalkan sampai langsung breng ngetono duit, sampai belum tahu sampai itu posisinya di mana. Nah, itu bahaya sekali. Waktu itu pasti nanti nggak akan jalan. Jadi kalau bisa itu modal minim atau nggak modal sama sekali. Jadi kalau nggak modal sama sekali, gimana caranya? Ya cari barang yang tapi kalau bisa nih, nek pengen barokah nih, ojo dropship. Karena dropship niku yaitu memang saya menggoda Mbak, saya itu menggoda dropship itu, tapi aku nyoba dropship itu gak tahu berhasil dan karena nggak yakin dengan hukumnya juga. Karena memang mungkin boten yakin gitu. Tapi koyok ngeten dropship itu wis ono jane ket biyen, tapi zaman biyen kan untuk menyebarkan sebuah dagangan niku kan boten semudah zaman sekarang. Nek zaman biyen apa?
jalan Gawe. dari rumah ke rumah ya. Gawe brosur, gawe foto katalog, kan ngoten kan. Kaya apa sih baju apa? Duh, minta ini kan. Masa jeglek. Saya sampai tak ngomong Pak Dir. Wis ono tadi. Habis ta? Habis. Lampu mati. Lampu mati. Oh dibukain Pak. Bukain dua-duanya. Rawannya. Oh iya, ini lak ngomong ya. Diam ini. Jadi kalau bisa itu tanpa Nah, nek sampean mulaine saged begipun di ya iso lek iso golek barang sing mboten enten golek barang sing mboten modal. Nggih. Tekon di apa itu kok anu Mas? apa? Kalau aku gak tuku apa-apa. Pak De oleh ono nerima kok jangan. Enggak. Lawa. Pak De. Oh iya, sama paling penting. Anu Mbak, sampean kan mesti duwe dulur atau apa atau cari barang yang memang iso digawa dhisik. Ngoten. Jadi otomatis apa saja yang diperlukan nggih sesuai sing dibahas ning mulai dari awal niku nggih. Jadi untuk mulai sesuatu kita mulai dari jualan. Jualan yang paling dulu. penting awal jualan. Nggih. Jualan. Kalau sudah bisa jualan, insya Allah dari situ kepercayaan diri mulai kebentuk. Nggih. Tapi memang gini nggih, dari perbedaan karakter kula kali Ningunun ae, mulaine padha jualan. Nggih. Padahal pada akhirnya oh ternyata potensi asliku itu gak nang jualan ngoten. Kulo. Di situ saya menemukan oh ternyata aku gak berjualan ya yang cocok mana. Akhirnya sekarang Apalagi kalau kalau nanti sampean sudah dapat pembeli nih. Kan orang jualan itu kalau sudah dapat pembeli bagaimana pembeli ini bisa jadi pelanggan kan ngoten nggih kan. Dan kalau bisa nambah napa jenenge? Nambah sama nambah kalau bisa dapat lagi setiap bulan atau setiap minggunya kita dapat pembeli baru. Kan. Jadi otomatis kan butuh dirawat iki customer iki. Nah, teng mriku oh potensiku nang kono ternyata nggih ngrawat orang-orang iki. Pakai opo ya, pakai opo ae. Kalau saya terus terang untuk merawat orang-orang karena kula sebenarnya kan wong lalian nggih. Ambek wong ambek opo ae kula iso dengan mudah lali. Nah, ternyata potensi saya ada tapi kula iso merawat apa yang sudah ada. Merawat apa yang sudah ada nih kula saged. Kayak misalnya customer loyal customer nah niku dirawat niku cate carane ngomong ambek wong sing wis tau tuku ambek sing durung tau tuku niku beda carane. Apalagi kalau yang sampe jual itu barang mahal nggih. Kadang-kadang perbedaannya sederhana kok Mbak, kok misalnya ngeten. Ana wong cat terus mari ngoten cukup akhirnya tak ngenekno tok tak forward teko cate sing ndukur. Kak alamatnya masih yang ini ya. Ngoten niku wonge wis krasa oh aku diilingi. Nah, itu ternyata aku dirawat. Itu menyenangkan. Itu wonge hal sederhana gitu. Jadi nanti kalau memang kalau pengen dimulai dari jualan. Jadi ternyata kulo itu hanya bisa memanggil orang-orang untuk tertarik, tapi untuk merawat kulo mboten saged. Nah, di situ saya menemukan karakter kulo maten. Oh, ternyata karakter marketingku itu heboh di awal maten gitu. Ayo maten. Karena kan mungkin secara nopo-nopo itu lek didelok iku menonjol gitu. Menarik ngoten lho, Pak. Paham ya maksudnya iki. Wong iku ndelok aku iku menarik untuk pertama kali. Ternyata kulo orangnya introvert ngono, gak iso merawat sebuah komunikasi ngoten niku. Nah, niku wis tak kena ning grima wis male lek customer niku biasanya kan apa
ono komplain-komplaine. Nah, nggih, betul. Nah, niku ya sampean pasti menemukan potensine. Oh, aku punya manajemen komplain yang baik iki. Gimana ketika customer komplain? Nah, niku Dibutuhkanlah yang namanya manajemen komplain. manajemen komplain. Setiap bisnis itu punya caranya masing-masing. Bahkan setiap range harga barang yang kita jual otomatis apa namanya treatment untuk komplainnya juga beda-beda. Misalkan di rumah makan, oh kalau di rumah makan itu pertama dengarkan gitu, kalau orang komplain itu didengarkan, terus habis itu yang kedua apa namanya ganti dengan yang baru, terus minta maaf setulus-tulusnya gitu. Jadi itu kalau di rumah makan. Nanti kalau barang yang dijual, tapi ada memang mungkin di suatu saat sampai jualan barang yang di situ nggak bisa dikomplain. Barang opo iki, barang opo ae. Biasanya itu barang-barang impor Cina itu barang dagangan sing gak kena dikomplain. Uang tuku komplain yo biasanya sing murui dagangan, gilek barang-barang Cina iku sing murui dagangan. Wis sing golek ana wong komplain ganti nomor ngono biasane. Nah, iku ya ana mbak barang sing ngono iku. Apakah sampai nantinya akan memilih jualan yang seperti itu ya monggo ae, tapi barokahe apa wis kan urus dhewe ya memang malaikat ya aku gak ngerti. Terus ada memang barang-barang yang istilahnya minim komplain. Minim komplain tapi biasanya yang minim komplain itu justru resiko persaingannya, resiko persaingannya. Pemainnya pasti sudah banyak. Kayak misalnya nopo niki jilbab. Jilbab itu enak, gak ono kan ukurane. cuma segi 4, wes mari didol. Ngoten kan. Jadi minim komplain. Terus harganya murah mbak, nek jilbab niku, Nggih kan? 35.000. Terus kayak misalnya teko ternyata bahannya elek, apik komplain, iku lho harganya murah. Saya kita komplain. Sing dodol kan iso ngono. Oh, rego 30.000 njuk slamet sing dodol karek ngono ya. Kayak ngoten mbak, jadi ciri-ciri nggih, tipe-tipe barang yang akan sampean jual itu nantinya harus sampean kenali dulu iki. Range harganya berapa, terus mantun ngoten. Napa nggih sing paling penting iku awal sampean pengen dodol apa. Nah, nang kono sampean delok sik ya apa iki kompetitore, apakah sudah banyak pemain gitu nggih. Nek misale gurung ono, wah iki berarti aku yang pertama. Resikonya kalau sampean jadi yang pertama adalah mengedukasi customer, calon customer. Apakah nggak baik? Bukan masalah baik nggak baik, tapi kesiapan mental, gitu. Mental itu yang paling utama. Terus untuk mengedukasi orang-orang biar mau coba beli, minimal kan pertama kan nyoba beli. Karena kita baru, kita konsep baru. Niku kalau memang menawarkan sesuatu yang benar-benar belum ada. Kayak waktu itu akhirnya kita ambil segmen benar-benar black dress. Dari yang Indonesian clothing, awalnya kan Maura itu Indonesian clothing, terus pindah ke premium black dress. Pertimbangannya adalah terinspirasi sama sejarahnya Zara nggih. Brand Zara itu kan mereka bukan menyediakan kebutuhan pasar tapi menciptakan kebutuhan baru. Tertarik lah, wah koyo menarik iki. Nah, ternyata pada saat sekarang kayak bukan lagi mungkin di awal-awal kita jualan ala abaya, bangilan. Bangilan yo akeh. Bangilan yo akeh. Ero kan abaya bangil nggih yang sing ono nang Ampel. Itu lho Mbak, Ampel harganya paling range harganya kan paling mahal dari 170 sampai 200 nggih kan, 250 itu paling mahal. Terus nang bangil akeh gitu. Tapi iki dudu abaya, aku nawarno premium black dress. Terus mantun ngoten otomatis kan harus mengedukasi orang iki. Oh ternyata premium black dress itu beda dengan abaya ya, beda. Kalau abaya ya pakai pakemnya abaya, cuttingnya semuanya karena harus lurus gitu. Karena kan abaya itu abaya itu kan termasuk baju budaya nggih. Napa nggih sebuah mode yang berbasis budaya. Budaya sebuah napa namine sebuah bangsa ngoten kan, otomatis kan ada pakemnya. Nah, beda lagi kalau black dress. Nah, kalau dress ya konteksnya adalah dress gitu.
di situ mengedukasi. Waktu itu juga sopo sing waktu itu kepikiran apik ngoleksi klambi ireng gawe apa, apalagi mindset orang kita kan klambi ireng itu klambi wong mati kesusahan ngono kan. kayak wong ngelawat Tapi pada saat setelah berjalan, karena tadi nggih awalnya oh kita bisa menyediakan kebutuhan baru, akhirnya orang ketika ndelok brand teko tagline ae, oh iya aku gurung duwe sih klambi ireng sing apik. Ini kan jadi kan menciptakan kebutuhan baru, kayak wong sing ndelok iku dadi koyo boto padahal aslinya ya antara boto mbek gak boto ngoten. Nah, ini kalau sampean menjual barang yang napa namine menjual dengan konsep baru otomatis yang belum ada. resikonya itu harus mengedukasi, terus kayak pasti ada resiko apa bedanya sama yang ini gitu, padahal kita yakin nih punya kita yang baru gitu nih, yang konsep dengan konsep baru. Nah itu maka pengenalan produk sampai dikatakan kenal dengan produk yang kalian jual itu bisa mendeskripsikan dengan sederhana, itu berarti sampai kenal banget dengan produknya. Ya makanya di dalam branding itu ada istilah tagline. Kayak tagline itu apa sih? Tagline sama slogan itu apa bedanya? Itu sakjane ono nang buku-buku selanjutnya tak jelasin nang kono nggih. Tak kei bocorane titik nggih. Jadi tagline sama slogan itu beda. Kalau slogan itu selamanya nggak berubah, kayak misi daripada brand itu slogan. Tapi kalau tagline itu berubah. Tagline itu berubah sesuai dengan campaign seasonnya, sesuai dengan apa yang sedang dikampanyekan dengan produknya. Koyo misale biasanya pokoknya tagline itu istilahnya apa ya, kalau tagline itu sesuatu yang baku nggih. Slogan itu baku. Kalau tagline itu berubah-berubah sesuai dengan campaign. Nah, biasanya paling tidak itu sampean sudah bisa mendeskripsikan dengan sederhana dengan 3 kata. Misalnya, kalau gak ada ya, gawe Maura iku, Maura the premium black dress. Kita akan menjelaskan itu berdasarkan dari kalimat itu. Itu berarti sampean benar-benar kenal dengan apa yang kalian jual. Terus lagi kayak misalkan nanti sampean jual apa jilbab ngoten ya misalnya sampai sing gampang atau atasan jilbab itu sampai harus nyari juga apa sih karakter jualan sampean itu. Jangan asal yang musim pokoknya sampean jual, nggak kayak gitu. Jadi sampean bisa ngangkat harga dari situ karena sampean punya karakter diferensiasi dari apa yang sampean jual. Misalnya jilbab sampean khusus jilbab ukuran piro kali piro, misalnya jilbab segi 4 tapi ukuran besar ngono misalnya. Waktu niku diferensiasi kula ya iku mang cuma teko baju yang ada di pasar tak kayak manik-manik sesuai karakter kula. Nah di situ pas mulai nggih, otomatis sampean harus pas mulai itu lakukan sesuatu sing paling gampang, sing paling sederhana, sing paling iso sampean lakukan dengan mudah. Cek gak kapok bisnis. Sampean nek awal iku langsung bayangno sing arek iruk ngono wis pasti pegel sampean, tak jamin pegel. Nek pegel pasti wis kapok. Mulai dengan sesuatu yang paling mudah. Cuman jangan dropship kalau bisa. Nggih, sebisa mungkin jangan dropship. Karena kalau wis tau nyoba Mbak dropship itu dan ternyata gak payu. Nggih, gak payu sama sekali. Jadi memang sih biasanya dropship niku pada akhirnya saiki iku dadi bisnise wong sing isin dodolan. Betul. Ngoten lho Mbak nggih. Nah, kalau sampean itu jualan barangnya sendiri kan memang butuh kepercayaan diri, butuh kepercayaan diri sampean. Harus foto sendiri. Foto produk niku diupayakan sendiri yang di situ. Terus nanti penawarannya juga harus dicatat. Makanya kalau mau menawarkan apa-apa itu bahkan template chat itu template chat caranya melayani pertanyaan itu sebisa mungkin dicatat. Kalau nanti ada hari di mana pertanyaan orang-orang itu sampai nggak bisa jawab, nah itu dicatat, cek nemu jawabannya.
Paham ya? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan yang dijual itu barang dropship, ya banyak sih orang yang berhasil dengan dropship. Banyak teman-teman saya juga banyak yang bisa beli aset cuma dengan jualan dropship. Beli mobil cuma gara-gara jualan dropship banyak yang berhasil juga, tapi kebetulan pulau betul berhasil mantan mawon. Jadi memang orang kan harus nyari, makanya kan ada keyakinan gitu, karena kita mboten yakin bahwa hukumnya dropship itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi soalnya dari kebanyakan orang dropship itu nggak tahu barangnya. pasti nanti dikomplain juga lu yang nggak tahu lah. Nah, maka sampean kalau dropship sebenarnya nggak apa-apa dropship itu, tapi yang penting sampean beli dulu. Beli untuk sampean sendiri kan biasanya kan. Atau misalkan kan gini, misalkan ini ya sampean pengen mulai, misalkan ini sampean coba sampean Joko fotone Maura itu terus sampean jual. Sampean coba niku gak masalah. Siapa ngerti sampean ternyata bakat jualan barang mahal gitu kan. Kan ngene sampean kalau pakai di Shopee itu ada fitur masuk katalog nih. Jadi dari diajari anu gawe akun Shopee jualan. Dulu niku ini sih menentukan jualan opo, opo, mau jualan apa. Mari ngono kan prei-prei apa segala macam iku wingi. Yo, aku wingi iku getun Mbak asli katene njaluk sepuro nang sampean kabeh. Getun ndelok nang ngarep ana bazar iku ngono. Aku lek ngerti yo ana ngono ya. Kan dadi kan sampean iso melok ngono. Tak daftarno tapi ternyata ya wis lah tutup rezekine cian. Kok ada lain waktu. Lain waktu lek seumpamane kapan-kapan ana maneh ngono. Iku kan lumayan nggih gawe latihan sampean ngadepi customer ngoten. Jadi menghadapi customer itu macam-macam. Kalau customer offline, kula ahli menghadapi customer offline karena customer offline kan ibarat kata cuma pertemuan satu kali tuku wis mari tuku ya tuku lek gak yo gak kan. Kan ngoten. Lek customer offline terus terang mawon kula sanggup nggih customer offline niku kalau misalkan pas bazar atau pas acara pameran ngoten niku pasti kula sing nemoni customer offline. Tapi kalau customer online itu kan catnya sampai berhari-hari wis ngono iku aku wis ngelu dhisik. Wis mbok. Kula nate, Mbak, dikomplain nggih. Waktu niku kan kula karena kan kula pikir oh aku iso kok ngedoli wong ngoten nggih. Jadi kula niku dikomplain, kula malah bales muring-muring genti nang wonge. Padahal wonge komplain gara-gara barangku iku gak sesuai ambek karepe dhewe. Tapi aku bales muring-muring. Ternyata mental kula masih cetek untuk menghadapi itu. Ngoten akhirnya ya itulah. Pokoknya ngoten dari memang kita akan menemukan sih di mana letak kita, di mana posisi kita niku kalau sudah mencoba berjualan. Nah niku jadi oh ternyata aku bakatnya dodol offline. Nah niku ngoten saged. Tapi kan lek koyo misalnya makanan ngoten nggih nang Shopee itu kan lebih enggak ribet ya daripada koyo pakaian ngoten niku kan memang ribet sih tapi bisa dibilang lek jalan soalnya pakaian niku gak mampu terus nomor 1 gak mampu, nomor 2 untungnya itu bisa lebih besar daripada makanan ya kan. Sampai kalau misalkan makanan kan untung sekitar 30% wis alhamdulillah itu kalau makanan. Tapi kalau pakaian kan bisa untung sampai 200%. Kayak kula teng Maura kan untungnya sampai 200%. Karena brand ya, karena brand. Soalnya brand itu kan daftarno itu wis mahal. Brandingnya Biaya brandingnya mahal. Jadi itu. Tapi kalau sampean pengen jual pakaian, nyoba-nyoba dulu. Ya gak masalah, tapi lek iso ojo dropship. Ini kuwi. Sampe rencanane apa Mbak sampeyan wis ono rencana planning ta dereng jualan pakaian niku ya apa? Baju sing ya apa Dan gimana? Apa mungkin sampean wis duwe ono liike ta ono dulure sing lek kula mbamel iki ning pengen ngedolno misalkan gak apa-apa gak masalah. Sampeyan Lah, ibuke sampean kan gawe brownies iku Sabila. Nah, itu coba aja dijual ngoten. Karena kalau kita itu
pengusaha yo enggak cuma satu jalan ya. Kulo tapi kepengin baju ning yo dicoba aja semuanya ngoten ya. Mulai waktu itu yang menyelamatkan kulo dari hutang 200 juta ya Capcin DKI. Iki lho Mbak sampai jono lho. Sampai saiki nggih. Jadi target kulo penjualan sehari seharusnya itu 700.000. Lek kulo dodol baju tok 700.000 waktu niku dereng mungkin. Karena Maura itu mulai dari nol lagi nggih di tahun 2017. Akhirnya uang 700.000 dalam sehari ini harus saya dapatkan dari mana? Ya dodol semua barang kalir wis. Dodol capcin, mbak-mbak itu dodol pentol, dodol opo ae kuwi. Pokoknya omset saya harus 700.000 sehari. Nah, itu baru bisa saya nyarutang, nyicil bayar utang 200 juta itu tak cicil sampai gaji budal haji itu wis lunas dalam waktu 1 tahun. Iku pun apa maneh mau rae kan rame iku pas nggih pas menjelang haji nggih pas Umi teng rumah sakit niku tahun 2017 niku. Niku bener-bener rame-rame nih karena kita bangkit lagi. Dengan cara apa bangkitnya ya wis belajar ya. belajar sih ini gue usaha iku lek jatuh cara bangunnya gitu dengan belajar. Apa ya yang salah dari sistem saya? Apa yang saya belum tahu itu terus belajar. Makanya butuh pembimbing terus Mbak aslinya ketika kita bisnis itu kita memutuskan bisnis berarti kita perkembangan zaman perkembangan zaman kita juga harus tahu. Kalau zaman dulu persaingan mungkin cuma kalau bisnis makanan nggih, persaingan paling kan cuma antara warung iki mbek warung iku ngoten mawon nggih. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Misalkan sampean jualan makanan di Shopee ngoten. Saingane wis sak pira iku. Nah, itu kayak gitu. Jadi perkembangannya itu perlu bimbingan terus. Ngoten lah niki sampean putuskan mau jualan apa, pakaian yang bagaimana atau sistem yang bagaimana sudah sampean pikirkan sistem mungkin sapa sing kepingin dodol baju itu di antara sampean iki. Aja wedi mari ngomong cerita kok. Dadi wedi. Nang mari ngono aku duwe utang 200 juta. Gak kudu, utange wong liya iku gak kudu, sampean tiru. Makanya kan kula ngomong, Mbak, oh berarti nanti anak-anak intra itu ketika mereka sudah punya keberanian nggih, ketika sampean wis duwe keberanian ning konsep kula pun ngeten, sampean wis duwe konsep iki mateng iki. Mari ngono sampean mengajukan pendanaan teng kula. Ning kula nyambut artone 1 juta. Nah, iku gak masalah. Ayo, yang penting sampean berani. Dan kula waktu itu yo memberanikan diri. Kula nyeleh dhuwit niku ket umur piro? 14 ya. Umur 15 ambek Umi. Nyeleh dhuwite Umi, Mbak. Nyele gak njaluk. Nek kula utang artone nggih 300.000 waktu itu. Aku jek eling. Utang arto 300.000 kaya apa nun? Kula lu saged jahit mie. Nah, iku pertama kali kula jahit kelambi. Niku tak jahit dhewe, tak payet dhewe waktu niku terus tak tawak-tawak. Nah, niku wis dari modal 300.000 iku mang dadi 1 juta. Wis tak balekno nang Umi. Modale balik oleh untung sakmono. Akhire kula tahun piro iku? Pas kula umur 16, 17. Nggih, umur 17 kok angel saya dodol baju ndak jahit akhirnya kula males pisan. Jadi kira aku gak tahu males, aku ya males babar. Akhirnya kula apa sih sing cepet waktu niku gara-gara mbak-mbak iku tertarik ndelok BH kula nggih. Daleman. Oh, kayak asik sih dodol daleman. Akhirnya kula nyambut arto malih teng Umi. Mi nyambut artone mi piro? 200.000 tak gawe pulaan daleman waktu niku. Akhirnya dodol daleman, wis bosen dodol baju, dodol daleman. Nah niku mangane kan dagang niku dimulai semudah mungkin semudah kok lek arek enom iku bosen gagal ngono kan. Akhirnya dari dodol daleman dodol apa maneh yo? Dodol jam tangan, dodol apa aksesoris nggih. Dodol aksesoris waktu itu. Akhirnya diwadahi ambek Abi di kayak Nuri Janmat. Nang ngene Prambon niku wis iki dodol kula di kayak no etalase. Heeh.
kosmetik, dodol kosmetik ambek apa itu sini? Ya ambek aksesoris niku ambek daleman tetep. Nah, niku. Jadi memang nggih nek seneng ngono deh. niki pengalaman jualan offline niku akeh, Mbak. Pengalaman dodol offline niku akeh. Jalmet niku biyen kan waktu niku gurung usum Alfa, nggih durung usum Alfa Indo gurung jaman niku koyo kan saiki Alfa Indo sik gurung koyo Oh. saiki. Jadi rame, wong lek rono pasti mana SPG. mana SPG-nya mana ngono mesti sampai bolak-balik kali tidak mampu. Iku umur 17. Nggih, umur 17 kula niku. Niku wis dadi SPG niku umur 17 kula. SPG kosmetik. SPG kosmetik. Ngono dadi mulai ini teko jualan. Nek beda maneh kula memang kebiyen teknologi. Jadi yo dodolane elektronik. Nek dodol elektronik iku gak Memang tapi dari dulu sampean kan online. iya Sebelum musim 2010 iya Iya. ya sadurunge niku bahkan cilikane anggone 2008 2009 awal-awal orang jualan di website nih belum jualan online belum kayak sekarang. Iya. Terus Dari memang dari awal mulainya dari jualan online. dari seminar terus dapat website gratis, gak gratis daftare tapi bayar setiap tahun bayar. Niku mulainya dari situ. Nek elektronik ya zaman iku yo elektronik gadget niku HP, laptop, terus elektronik rumah tangga, cicilan, kabeh cicilan sistemnya cicilan kabeh mulai nek HP iku cicilane gak oleh lebih teko 6 bulan. Terus soalnya biasanya kan 6 bulan pasti bisa ono model anyar ya HP. Nggih. Kok pas didol aku gak ngerti, durung dilunasi. Lah untung wong. Iku nek kula memang kula pengalaman kula mulai kali Gus Rosi niku semua usaha niku dimulai dari modal 100.000. Dimulai dari modal 100.000, tuku TV rusak, diservis, entek sa TV rusak iku regane 175 nggih modale 175. Terus dol TV tabung, Mbak. Zaman tahun niku jek TV tabung sik gurung LCD, gurung smart TV apa maneh zaman saiki. Iku sekitar tahun 2008 Sampai akhirnya musimnya iPhone. Nah, pertama kali jualan barang mahal nggih iPhone niku 6 juta ya. 6 juta. Wah, rekor kira bisa jual barang harga sakmene, satu barang harganya sakmono. Terus akhirnya sampai jual laptop yang harganya belasan juta. Kalau Neng terima pengalaman untuk permodalan lebih mengerikan lagi. Utangnya nggak terima Mbak, 200 juta. Berapa utangnya Neng terima? 3 miliar. 3 M. Niku modali kuliah. Iya, tahun meriah itu. Jadi 3. Makanya kula ngomong lek sharing masalah pekerjaan nggih. Memang untuk memulai sebuah pekerjaan ada baiknya kita niku kalau punya cukup kepercayaan diri nggih, koyo duwe Yang modal. paling penting nih, Kalau sampean punya modal kepercayaan diri yang tinggi, justru ada baiknya ojo mulai bisnis dhewean. Nah, betul. Mending Tim. gabung nang bisnise wong tuane ta, atau mendirikan ambek koncone ta, ngoten. Itu Soalnya sangat luar biasa sih impactnya. Soalnya nopo ketika kita bergabung ke dalam sebuah tim, kita cepet tahu isoke apa iki karena kan ngeten, aku gak iso iki, koncone iso. Kan ngoten nggih. Oh, berarti kan aku kudu iso apa iki. Jadi memang kalau untuk memulai sebuah bisnis niku bisnis pertama itu mungkin sakit Mbak karena kan untungnya kudu dibagi gitu. iya betul. Awal-awal pasti sampean belum langsung dapet income yang gede soalnya kan harus dibagi untungnya. Aku gak iso lek sharing pengalaman kecil koyo ning ngunun sing apa jenenge jual daleman. Aku gak ono njane Mbak pengalaman itu kula gitu. Karena Neng Rima memang dari awal menggunakan tim. Kula memang kan ngeten. Tipe orang kan macam-macam. Kula niku roti belum Mbak ambil. Roti kali jam niku Mbak. Niku lho coklat crispy itu.
Nah, pun wis beton. Betok sendok Betok saya sendok, mana betok sendok. sendok tak garpu. Nah pun nek tipe kula niku mboten saged mengambil keputusan. Jadi gak tahu kula yo ana bayangan untuk jualan secara mandiri kula mboten ada bayangan. Pokoknya lek wong liya butuh pekerjaan, aku iso iki pengadaan modal atau pengadaan barang. Iku kula mangane apa jenenge pengalaman kerja kula dengan orang lain, pengalaman komunikasi. Nah, itu memang enten. Bahkan ketika tenggene Mauran iki kan akhirnya kula nggak ada sama sekali pengalaman kayak produksi kok sing di alami ngono nggih sampai produksi dhewe sampai babak belur. Sampai babak belur. Kula mboten enten tapi tenggene Maura nggih kula lebih ke napa Komunikasi. mental nggih. Makane kan niku nek nang bisnis di antaranya ono PR niku public relation. Nggih, biasanya lek PR niku otomatis kita cari-cari event terus komunikasi dengan orangnya sampai akhirnya kita berhasil masuk di event tersebut. Nah, memang Komunitas, ikut-ikut komunitas. memang untuk bakatnya untuk yang memasukkan Maura di event-event niku memang kula. Jadi biasanya lek event niku kula niku repot pas sak durunge. TM, biasanya TM technical meeting niku sampai 2 kali, terus nyiapin ini itu segala macam, kartu nama apa segala macam niku kula. Jadi biasanya nek PR niku nek untuk sebuah event PR niku repotnya pas sak durunge. Jadi nanti otomatis kan sampean kenali potensi sampean iki dengan mulai ya dhisik. Pasti engko sampean nggih iki kelasnya bareng. Tapi engko pasti pengalamannya masing-masing beda-beda. Bahkan kula mawon satu bisnise kali ning ngono dadi siji bisnise, tapi pengalamannya gak padha. Makane bimbingan mulai jualan, kula wis ngobrol-ngobrol Mbak Nenek. Oh, kok Senin bimbingan mulai jualan ae, Mbak. Kula wis mikir aku gak iso. Aku dewi. Karena pengalaman jualan kula mboten koyo ngoten. Jadi pertama kali napa sih kula kok dodolan elektronik waktu iku ngoten. Kok kepikiran dodolan elektronik. Pertama, kula mbek Gus Rozi iku punya kesenangan sing padha. Seneng dandan-dandan. Seneng dandani barang elektronik lah. TV rusak, radio, HP segala macam. Memang seneng nyervis barang-barang itu. Cuman bedane kula bukan mengambil keputusan. Butuh kerjaan apa iki? Aku iso ngerjakno apa ae. Pokoke sing penting ojo dikongkon mengambil keputusan. Terus waktu niku elektronik niku besarnya dari mana? Enten rencang sing bose iku pindah pasar. Jadi asale iku nang pasar Pojejer iku lho Mbak Anis ya, nang pasar kono. Bose pindah nang Surabaya. Kelangan bos wong iki. Gak duwe bos tapi aku iso dodol kredit ya kan. Aku iso ngedol kredit tapi kula niki mboten bos kula niki ngalih mikir-mikir lah nang kono. Ya apa carane aku iso oleh barang dan wong iki iso dodolan. Memang dari awal niku sudah dihadapkan dengan kerja tim Oleh dengan kerja tim otomatis nek kula gak gelem kan yo gampang ae. Wis angel aku tak ngajar ae. Misale ngono kan kula iku rata-rata manusia pondok. Nah, biasanya lek wong pondokan kan ngono. Lah apa aku ngurusi wong liya ngajar yo duwe mek titik. Wis tak kajar ae aku wis ikhlas pekerjaan mulia, yo mulia. Tapi kan sama duwe. Ngajar niku gak untuk balik duwe. Nggih, ngajar niku kan nek cara pendidikane Abi kan ngajar niku krono kene duwe ilmu nggih. Kok harus diamalkan. Gak oleh, jadi sampean duwe ilmu agama, ojo didadekno maisah, ojo didadekno mata pencaharian gitu. Terus waktu niku akhirnya nggih sing dilihat peluangnya lah. Oh, tapi nang ini peluang loh kita nek iso oleh barang sakmene, rego sakmene terus kok tiap bulan iso dapet penghasilan. Jadi memang dari awal kula memulai semuanya niku memang sejak awal dengan kerja tim. Biasanya niku masing-masing, Mbak.
kadang-kadang sing tipe orang iso mengerjakan banyak hal, sing tipe expert generalis nih kayak kula nih bisa dibilang ono masalah apa-apa oh butuh aku ta yo tak bantu. Nah niku ning ngrima. kadang-kadang orang yang seperti ini justru tidak bisa mengambil keputusan, iso ngerjakno sembarang kalir tapi gak iso mengambil keputusan. Jadi makanya pengenalan mental kita sendiri ini penting. Napa sampean kok wingi-wingi niku lho ning kula niki kepengin bisnis kok tambah diajari tentang mental sih. Soalnya niku penting, sangat penting Mbak ternyata niku. Jadi kula niku gak ngerti ternyata loh ternyata ono sing aku gak iso. Ternyata kula niku sulit memahami mental kula dhewe ngoten. Sampai kula terjebak dalam iklan 10 tahun. Iya. Lek ambek Mbak sing alumni wis tak omongno biasane gitu. Jadi iklan kula niku 10 tahun dhewe kula menghadapi iklan sing kula dhewe gak ngerti akan berakhir atau enggak nih. Maksudnya pernikahan nih kula nggih. Maksudnya ternyata itu adalah sebuah iklan yang harus kula jalani ngoten. Oh ternyata memang kekurangan kula niku di pemahaman mental. Jadi makanya nopo kok teng intra niki dari awal memang kula kepingin sampean semua itu mengenali satu persatu dari diri sampean masing-masing. Jadi kan nggak harus yang serba bisa atau yang serba kuat gitu. Mungkin Sampean sampean nggak kuat, nggih, mungkin sampean lek ndelok wong kaya aku, mengagumkan yo ngene-ngene. Oh, tapi ternyata kula dhewe biyen kagum Mbak ambek diri kula sendiri. ning ngono niki sampai tipe wong sing gak duwe artis idola. Sing paling tak pen mek awakku dhewe. Tapi ternyata dari situ justru napa nggih? Karena kan kula ketika kula pengen pasti dapat. Ketika kula pengen pasti dapat. Ngoten kan. Jadi kula gak memahami apa itu kesehatan mental, apa itu serangan nggih, serangan mental itu saya nggak memahami itu semua. Jadi ketika ternyata di tengah-tengah kula menjalankan bisnis, sebuah bisnis, ternyata hal itu sangat berpengaruh, ngoten lho. Kekurang sehatan mental kula itu sangat berpengaruh pada bisnis yang saya jalankan. Sehingga makanya wis Bunda, waktu niku kula memberanikan diri ngomong teng ning Rima ngono, wis Bunda lek ngono ini harus kita mulai. Arek-arek iki banyak mereka yang tertarik untuk bisnis, ya kan? Tapi apakah mereka sudah mengenali diri mereka masing-masing kan belum tentu, ya kan? Paling kan sampean tahu lah ini apa sih sampean pengen apa kan minimal kan hati ini sampean pengen apa ngoten. Terus digali Sampean kok oh aku ditantang ini aku iso nah niku kula banget ya gak apa-apa ya apik. tapi Yang penting kok lek kesel iku dirasakno. Ojo denial, sampean kesel terus oh gak kesel, aku gak apa-apa, aku gak apa-apa. Aku ra apa-apa. Ayo denial. Wiritane wong denial aku ra apa-apa. Gak usah ngelek-lek keadaan tertentu fisike nggih sing terserang memang fisike gak kuat. Terus manten-manten akhirnya daunnya niku tambah daun wis gur-gur ngoten lho Mbak. Jadi waktu itu kan sampai kula gak wani ngajar nih, sampai gak wani ketemu wong karena memang kondisi mental kula sedang dalam kondisi yang bener-bener wis depresi akut. Depresi akut. Gak wani ketemu wong, gak wani ikut. Nah, itu jangan sampai calon-calon pengusaha ini amin mengalami hal-hal kados ngoten. Nah, itu. Jadi sampean kenali dulu, sampean pengen apa sih yang paling sampean pingini dalam usaha itu ngoten. Nah, otomatis kan semakin bisa kenal memang Pasti ketika ditanya sampean pengen apa? Kulo pengen penghasilan, Mbak. Itu pasti. Iya kan? Nggih ta mboten? iya kan gak Nggih pasti. Lek sampean ditanya jarang bully wong koyo aku iku jarang. Lek ning Rima lek ditakoki, Mbak, sampean pengen apa, Bunda? Aku pengen pekerjaan. Niku lek ning Rima. Temen lho Pak, temen nih. Ning Rima Mulai iku biyen sampai gak tahu saiki. peduli mbok pekerjaane iku menghasilkan ta enggak. Mboten peduli ning Rima niku. Lek tipe koyo ning Rima ngoten. Tapi lek rata-rata dari kita semua pengen apa iki usahane ya apa? Wis apa wae sing penting dong oleh penghasilan. Gitu kita semua. Sajane iku aku ya tapi koyo ya memang kan aku wis ket awal sadar diri lek aku
gak iso mengambil keputusan. Aku kudu kerja ambek wong liya. Niku sing nang pikiran kula. Nah, itu penting mengenali diri niku penting. Soalnya ini ku dihadapkan dengan problem leadership nih. Teng pondok kula napa jenenge memimpin sebuah kelas sing teng mriku anggotae umure sak dhukur kula dan jumlahnya banyak. Kula mungkin untuk problem mengenali masing-masing karakter mboten kesulitan, tapi problem leadership sing kula hadapi yang sering kali saya hadapi adalah ketika harus mengambil keputusan. Niki kula wis mengenal iki ket biyen. Aku pasti lek mbangun bisnis iku dhewekan, gak mungkin iso jalan. Jadi nek ditakoki apa sing paling tak pingin, aku duwe pekerjaan sing iso tak lakoni bendino. Iku ning ribon. Pengenku iku duwe pekerjaan sing iso tak lakoni bendino sampai kula. Makane kula lisensi pelatihan iku akeh, Mbak. Nulis, gambar, branding, PR. Iku kula lisensi kabeh nggih, termasuk barista kopi. Kopi ini kula duwe lisensi barista niku. Jadi yo napa nggih saking kula lebih seneng nang pekerjaan. Yo nang dhuwit ya seneng gak mungkin lah yo gak seneng dhuwit. Tapi maksud kula niku memang kula mindset mboten napa namine mindset untuk target income piro-piro niku mboten patek enten. Cuman kula niku ada satu napa namine, ada satu keyakinan ngoten. Income kita itu berdasarkan value. Artinya semakin besar value yang kita miliki, nilai diri yang kita miliki, itu bisa menarik penghasilan lebih besar. Niku wis tak yakini ket biyen dan bagi kula oh berarti sing lebih penting itu nilai diri. Dengan nilai diriku yang nyatane Mbak nggih nyatane. Dawur meriah niku mulai tahun 2010. 2010 itu aku mau berkira ya. 29 itu 2018 haji 2010 berarti kan 30 Bang. oh iya Yo berarti kan 25 nggih 23 nggih 23. durung jadi di bawah usia 25 niku kula sudah bisa mengadakan uang senilai sekian iku 3 miliar. Ya berarti kan aku gak 3 miliar niku di sahur utang iku dalam waktu cuma 2 tahun loh Mbak lunas. Nah, itu. Tapi memang ya untuk menjadi pribadi sing punya banyak lisensi ngono iku ya gak oleh gengsi. Aku belajar apa-apa Terus dari semua yang sampean tangkap ini tadi nggih lho ning berarti lek usahane ku utang mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Gak usah wedi. Gak usah wedi. nek sampean gak wani utang nang gone perbankan yo utang nang personal nang perorangan Utang Tapi ibu sampean- sampean misalnya. tapi lek utang nang perorangan yo kudu tahu diri sampean nggih modale tahu dirine iku kudu gede Mbak sampean nek nang perorangan nek tengene perbankan itu kan jasa keuangan ono sing ngarani berarti kita niku sebagai umat Islam lah nopo jenenge menghalalkan riba. Jadi wong-wong kan riba nggih lek utang nang bank. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Iya. Tasawurnya Tasawurnya nggak seperti itu. Jadi kalau kita utang tenggene perbankan itu sebenarnya kita bekerja sama dengan lembaga keuangan. Mereka sudah siap. Dan kalaupun kita utang nang uang niki nggih misale kan eco neng lek utang teng tiyang mboten enten bungae. Iya, tapi sampean kan beban mental. Kita mboten gak ono bungae sih hutang budi. hutang budi. Tapi lek Sampean ya? diperbankan Misale iki lek nang perorangan nih. Sampean berhasil, engko wong iku pasti ngomong-ngomong, "Oh, itu biyen anu iku utang nang aku." Atau lek sampean gagal misale, pasti yo diewer-ewer terus wong gak iso usaha ya nyelo dhuwit nang aku sakmono kae. Nah, itu. Masih yo keluarga lek di sini dhuwit iku pasti ngeroweng. Oh, betul. Nggih. Tapi kalau perbankan itu sebenarnya lah terus bunga niku hukumnya napa ning?
bunga itu sebenarnya kalau kita katakan itu adalah kita membayar jasa mereka, kan jasa keuangan ya. jasa keuangan. Kayak jasa Jadi laundry kita ya kan kita yo bayar jasa kan, gitu kan? Kita kan bayar jasa. Jadi itu jasa mereka yang kita bayarkan, ngoten lho. Lho kan utang 1 M nanti bunganya misalnya 5%, ngoten nggih. Utang 1 M harus kita bayar 1.025.000.000. Nah, misalnya gitu nggih, misalkan saya mikir lah itu yang 25 juta itu kan riba nih. Bukan riba, ya itu kita bayar jasanya. Sopo Mbak saiki tonggo sampean gelem ngutangi 1 M. Kan gak gelem. Nggih kan, sampean nangis getih pisan. Wes sampean buka aib pean bisa terbuka ae. Tuas sampean buka aib gak ngarah metu duit sakmono. Tapi lek perbankan itu memang karena di situ ada peraturannya, ada orang-orang yang bekerja di situ untuk pengadaan uang itu, jadi kita bayar jasa mereka. Itu bukan riba, bukan. Tapi memang Kata-katanya kan bunga nih, lek bunga kok sawangane riba, ngoten. Padahal itu mboten mesti. Itu membayar jasa. Memang peraturannya jasa yang harus dibayarkan itu tambah lek nyilih nanggone lintah darat. Nang apa meneh apa lintah darat iki yo. Rentenir nggih. Nang desa-desa kan ono bank titil meneh ku biasane nggih. Pasar-pasar itu. Iku bunga yo tambah gede. Iki termasuk Pak Nang Pak tukang ning ngerjakno ini ku biyen asale ngalih mrene soalé jeragane sing biyen yo lek disili dhuwit 4 juta kon balik piro 7 juta. 7 juta. 4 juta jadi 7 juta gimana dong? Ini kan enak kan ya gak dirasani gak disemen-semen. Lah terus ning lek kula utang jenengan ngono misale sampean takok ya. Nah otomatis pertanggungjawaban data Berupa laporan. Ya mau tak cash flow setiap hari misale sampean jualan setiap hari. Ning niki pendapatannya segini, ininya hasilnya segini, ngoten. Nah, mungkin ada apa namanya? Laporannya semua nanti diajari untuk selanjutnya itu nanti untuk permodalan itu caranya ya nopo. Tapi nomor 1 sampean harus mencari di mana sampean di makanya materi buku Malas Tapi Ingin itu kok sampai selesai insya Allah mantun mulut. Nah kita baru masuk ke materi bisnis. Materi bisnis. Di sini sampean gunanya mengenali mental sampean dulu masing-masing. Gunanya buku niku nopo sih minimal kita itu punya cara healing proses sendiri masing-masing karena emosi itu kan naik turun jadi harus punya nah kalau sekarang saya pun pengen jualan gitu Mbak Nenek iki lek saiki sampean wis pengen dodolan yo sampean putusno dodolan opo gak apa-apa mungkin kita nah dari situ kan nanti sampean dapat niku nggih dapat nilai lagi oh ternyata aku bakatku ngene ternyata aku bakat dodolan ngene ngoten nanti kan ditemu pembekalan nih teman dari pengen dan mulai ya monggo nek sampean apa latihan itu tadi seminim mungkin modalnya ojo langsung bermodal 1 juta misalnya ampun kayak ngoten jadi pertama ini aslinya saya kula pengen kayak challenge nang sampean misalnya sampean jualan teko mungkin nek makanan sampean iso njaluk modal karena kalau makanan itu kan kecil modalnya gitu mboten koyo barang sing non makanan gitu kalau sing non makanan kula sakjane pengen kayak challenge nang sampean golek barang sing iso sampean jual tanpa modal tapi gak dropship mbo dagangane budene, dagangane mbake, dagangane ibuke, sampean usahakno untuk foto terus dijual. Niku challenge yang impact-nya akan lebih terasa daripada sampean mulai dari dropship. Nggih. Paham nggih, Pak. Misale ngene sampean matur, "Ning kan teng Mauran niku kan enten kaos-kaos niku ngene nggih nganggur kaos kata. Nah, iku sampean jukuki gak apa-apa, sampean foto-foto, sampean jual gak apa-apa. Kan barangnya sih ono tak ono. Gak apa-apa. Atau jilbab, misalnya jilbab. Ya gak apa-apa. Sampean cukup barang-barang sing nang Mauran kok gak apa-apa sing sampean kira-kira dadi jalan sampean untuk jualan. Pokoknya challenge-nya yang barang non makanan jangan pakai modal barang mawon mboten. Kalau bisa jangan modal uang dulu karena di usia sampean
dengan uang niku belum bisa bertanggung jawab. Asli. Iya kan? Cik wow ngono lho lek ngono duwe. Wow, ngono iki aku cik wow. Wis nggih pun. Ya wis mungkin sampean musyawarahno lagi sampean kepingin opo. Aja wedi dodol pakaian gitu. Enak dodol pakaian iki. Iya, gak mampu, Mbak. Heeh, gak mau Gak mampu. Aku sangu haji ya teko dodol pakaian. Mbak. Temenan niku wis. Temenan niku kula budal haji niku tabungan kula iku jek wis mari bayar pelunasan sampai iku tabungan kula tak gawe budal haji iku jek 40 juta, 20 niku. Teko dodol pakaian. Berarti Jadi kan ojo wedi ya. ojo wedi. Iku mau ceritane sing ngeri-ngeri. Nggih pun. Ditutup riyen. Allah akan bisa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Online. Iki kan kita nginep ya berarti. Kan ditafsir online ta, Mbak? Taprai.